Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Selamat berjumpa kembali dengan saya Husnul Yakin Ali di Mobile Studio. Pada video kali ini saya ingin berbagi pemikiran dengan Anda para netizen yang budiman semuanya. Saya berpikir begini, guys, bahwa kita tahu semua di zaman sekarang ini kan yang namanya aktivitas kehidupan kita sehari-hari tidak bisa dilepaskan dengan teknologi digital. Semacam HP itu kan, itu produk teknologi digital. Hampir semua kalangan sekarang, guys, tidak anak-anak, remaja, dewasa, orang tua pun ya pandai berseluncur dengan perangkat digitalnya. Dan semua perangkat digital itu saat ini sudah terkoneksi secara online, baik HP, laptop, komputer. Sekarang sudah bisa digunakan untuk berselancar internet, entah untuk pekerjaan, untuk bermedia sosial gitu kan, atau apa saja untuk cari-cari belanjaan dan lain sebagainya. Sekarang semuanya tidak bisa dilepaskan dengan teknologi digital dan teknologi online. Ya, memang ini kalau kita lihat semacam kemajuan ya yang pernah dan sedang dicapai oleh manusia, teknologi digital ini. Apalagi yang namanya teknologi digital ini sangat pesat perkembangannya dan terus dikembangkan, guys. Ya, dari dulu teknologi digital ini tidak mengenal online, sekarang sudah mengenal online. Dari GPRS sampai sekarang ditemukannya 4G, malah kita bersiap untuk teknologi 5G ya, 5 generasi kelima 5G. Nah, ini memang ini suatu pencapaian mutakhir manusia, guys ya. Ini tidak hanya untuk bersosialisasi, bahkan untuk perkantoran, perbankan ya, ini semuanya online. Hanya saja kalau saya lihat, menurut pandangan saya, justru ini adalah sebuah titik kelemahan peradaban manusia modern. Karena apa? Yang namanya teknologi digital online ini setidaknya memerlukan 3 infrastruktur penyokong utama. Nah, yang pertama adalah infrastruktur energi. Taruhlah, kita sebutnya bukan infrastruktur ya, sumber daya energi. Ini teknologi digital ini tidak bisa berjalan kalau tidak ada energi listrik lah, kita sebut. Tidak ada energi listrik, tidak ada teknologi digital. Entah listriknya itu mau bersumber dari pembangkit listrik tenaga air, tenaga angin, tenaga matahari, nuklir dan lain sebagainya. Ini teknologi digital ini tidak akan berfungsi tanpa adanya energi itu. Yang kedua adalah infrastruktur jaringan. Nah, infrastruktur jaringan ini untuk menyokong teknologi online, semacam kabel bawah tanah, kabel bawah laut, kabel yang membentang di udara, ataupun teknologi jaringan yang tanpa kabel, semacam melalui satelit, melalui wifi, melalui bluetooth dan lain sebagainya. Ini faktor penyokong yang kedua. Dan faktor penyokong yang ketiga adalah server. Ini yang namanya teknologi online, ini harus ada suatu sarana untuk menampung konektivitas
dari berbagai perangkat, dan dari menampung itu sendiri di dalamnya ada data-data yang tertampung. Semacam kita misalkan bikin konten di YouTube ya, bikin video. Nah, videonya itu bukan disimpan di HP kan. Dia disimpan di dalam suatu server sehingga siapapun bisa memainkan video kita walaupun perangkat HP kita dimatikan. Kita bisa bermain Facebook gitu kan, kita bisa nyimpan video, gambar, tulisan dan lain sebagainya. Nah, ini memerlukan suatu server ya, pusat data. Semua data disimpan di sana. Jadi 3 ini faktor penyokong dari teknologi digital online ini. Yang pertama sumber daya energi, yang kedua jaringan, dan yang ketiga adalah server. Nah, ketiga server itulah ya, ini kalau seandainya ketiganya salah satunya mengalami suatu kendala permasalahan, baik itu permasalahan disengaja maupun tidak, baik itu karena faktor alam atau karena human error dan lain sebagainya, ini akan melumpuhkan guys ya. Satu contoh gini, di suatu ketika misalkan kita sedang butuh-butuhnya untuk menggunakan perangkat digital online ini, tiba-tiba listriknya mati di PLN. Tentu kan nggak bisa dinyalain ya guys ya. Apalagi kalau misalkan kita bersumber pada listrik PLN, yang kita tahu kan kestabilan PLN juga sekarang masih belum stabil ya guys. Kalau ada kendala sedikit, kadang-kadang satu wilayah dimatikan, terjadi pemadaman bergilir dan lain sebagainya gitu kan. Ini perangkat-perangkat digital, kantor-kantor yang menggunakan perangkat digital, bisnis-bisnis yang menggunakan perangkat digital otomatis lumpuh guys ya. Tidak hanya perkantoran, tidak hanya kita tidak bisa menggunakan HP, bahkan untuk bisnis-bisnis pun, baik bisnis berskala kecil maupun besar, ini akan lumpuh guys ya. Contoh, ketika kita mau fotokopinya tidak bisa jalan ya. Kita mau ngeprint, printernya nggak bisa jalan, komputernya nggak bisa jalan. Kita mau dilayani membuat surat keterangan di suatu kantor, tidak bisa dilayani karena komputer, printernya semuanya tidak jalan. Ini suatu kelemahan. Karena apa? Teknologi digital memerlukan sumber daya energi ya. Sekarang kita lihat yang kedua kendalanya untuk masalah jaringan. Sudah saya sebutkan tadi bahwa teknologi digital online sekarang ini memerlukan jaringan. Kalau jaringannya sendiri terkendala, contoh misalkan kabel putus ya, baik kabel bawah laut, baik dalam tanah, baik dalam udara, putus ya. Masuk udara itu yang dibentang per tiang-tiang itu guys ya. Ini otomatis akan koneksinya tidak akan bisa jalan guys. Kita tidak akan bisa terhubung gitu. Wirelessnya, satelitnya, contoh lah kita saudara ini, Anda menyetel video ini lewat internet, ini kan siapa yang menyediakan jasa internet itu kan service provider ya, Telkomsel misalkan. Dia juga menggunakan jaringan wireless gitu kan. Kalau dia terganggu jaringannya, ya otomatis Anda tidak akan bisa menonton video saya ini gitu kan. Nah, itu kendala yang kedua. Yang kendala yang ketiga, ini yang bisa menyebabkan kiamat informasi bagi umat manusia, saya bilang. Ini kalau kendalanya ini terjadi pada server ya, pada data-data yang menampung semua data-data yang perangkat digital yang terhubung dengan internet itu, baik perusahaan, perbankan, pribadi, media sosial dan lain sebagainya yang terhubung dalam suatu server. Ketika data servernya itu terjadi gangguan, otomatis guys, walaupun kita listrik nyala, jaringan bagus, kalau servernya down, ada masalah ya nggak akan bisa terkoneksi guys.
Tentu saudara ingat ketika kenapa sih ini Facebook kok muter-muter terus, atau YouTube kok muter-muter terus padahal listrik bagus, ini kuota saya penuh gitu kan, jaringannya full, kenapa ini muter-muter terus? Itu dikarenakan servernya guys ada gangguan ya. Gangguan itu mungkin kalau gangguannya bisa diatasi, bisa berjalan kembali. Cuman kalau misalkan servernya terkena bencana, bencana alam misalkan banjir atau gempa bumi atau kebakaran gitu kan, wah itu lama guys recovery-nya guys. Bisa-bisa data-data yang Anda simpan di internet semuanya hangus guys, video, gambar dan lain sebagainya. Karena apa? Saya pernah dengar informasi kemarin-kemarin ya, bulan-bulan kemarin ini di negeri Sakura ini dia kehilangan 72-an ya, 72 terabyte guys. Tera bukan mega, bukan giga lagi, sekarang terabyte ukurannya. Datanya hilang katanya guys. Itu padahal itu adalah data penelitian. Nah, kalau hilang begitu berarti kan hasil susah payah data penelitian yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun hilang begitu saja. Itu sudah kiamat guys, sudah kiamat informasi guys. Ya apalagi kalau kita lihat ya sekarang kan semua manusia menyimpan segala sesuatu informasinya kan di internet ya. Nitip ada paribahasa kalau di Facebook ya, nitip foto ya gitu kan, di save karena misalkan yang di HP-nya mau dihapus misalkan itu. Atau Google sendiri kan sekarang sudah mendigitalisasi semua informasi, hampir semua informasi pengen didigitalisasi oleh Google, perpustakaan digital dan lain sebagainya gitu kan. Syukur-syukur kalau hard copy-nya masih kita terawat bagus gitu kan, buku cetaknya masih ada. Ini kalau sudah didigitalisasi, buku sumber aslinya, informasi sumber aslinya hangus, mengandalkan data center atau server saja, dan ketika servernya terjadi musibah, ya kiamat lah guys, kiamat informasi guys, menurut saya. Itulah kelemahannya ketika sudah kiamat informasi. Nah, ini manusia ketika ingin melanjutkan peradabannya, ini harus kembali dari awal guys ya, kembali dari awal, mencari informasi kemana gitu kan, informasinya sudah tidak ada ya, harus dari nol lagi. Dan bisa jadi manusia akan mengalami kondisi keprimitifan kembali guys setelah begitu canggihnya teknologi yang sudah dicapai oleh manusia. Itu guys, berbagi informasi dari saya. Jangan lupa tanggapan saudara, tanggapan anda di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe, share juga ya. Terima kasih. Bersama saya Husnul Yakin Ali di Mobile Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.